wajib semua BUMN dan seluruh entitasnya punya sertifikasi SMA. Terbukti di situ bahwa BUMN yang mendapat skor tinggi sekali, sangat tinggi, bahkan saya bilang hampir sempurna gitu ya. Kasus-kasus korupsinya masih banyak. Teman-teman berlomba-lomba untuk terlihat paling bagus, untuk membersihkan air yang bocor di lantai. Tidak pernah dicari, akar masalahnya bocor di atapnya nggak pernah dicari. Korupsi sekarang itu lebih sistemik, Pak. Tidak hanya suap menyuap. Suap menyuap itu transaksional. Saya suap hakim, saya bebas. Tidak. Tapi ada di sana ada persekongkolan. Ada korupsi itu berawal dari kebijakan yang dikondisikan. Teman-teman kejaksaan ataupun penyidik itu mencari mens rea itu atau membuktikan mens rea itu nggak selama. Mens rea seperti apa? Tadi salah satunya adalah dalam konteks niat jahat tadi adalah ketika dia ada motif ekonomi, katakanlah seperti ada suap, sehingga kemudian itu mempengaruhi satu tindakan atau pengambilan keputusan yang merugikan keuangan negara. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi bebas dari rutan Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat malam. Di BUMN ini ada gejala yang sangat mengkhawatirkan, misalnya ya, banyak orang BUMN itu tawaf kiri kanan dulu untuk mengharapkan jadi direksi BUMN. Datang ke partai politik, datang kemana-mana, minta telepon menteri supaya dipromosi menjadi direksi BUMN. Itu penyakit yang paling parah. Kemudian hal yang lain lagi adalah yang sangat mengkhawatirkan dengan cara penegakan hukum sekarang, hilangnya kreativitas, hilang keberanian membuat keputusan. Kalau hilangnya keputusan membuat keputusan, maka banyak sekali hal yang harusnya bisnis kan beresiko kalau di bisnis. Ya. Bahkan ngelola pemerintah juga sebenarnya harus ada kreativitas yang kita lakukan untuk menciptakan added value. Jadi yang saya lihat begini, penegakan hukum korupsi kita itu doing the same things over and over again. Nah, yang dilakukan itu apa? Menggunakan pasal merugikan keuangan negara. Nah, penggunaan pasal kerugian keuangan negara ini kemudian menimbulkan efek ketakutan. Misalnya gini, birokrat, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu kalau ngambil keputusan itu takut. Mesti ini dulu gitu. Akibatnya apa? Realisasi APBN, APBD itu lambat. Nah, tentu pengaruh ke pertumbuhan ekonomi di pusat maupun daerah nggak bagus kan? Kemudian manajemen BUMN. Manajemen BUMN itu ngambil keputusan sesuai pertimbangan bisnis, tapi oleh aparat penegak hukum, karena aparat penegak hukumnya tidak tahu urusan bisnis, tidak tahu urusan sektor yang dia periksa, kemudian menyalah-nyalahkan mereka. Akibatnya manajemen BUMN itu takut karena nggak tahu dia salahnya apa, terus tiba-tiba disidik, dituntut, dipenjara gitu kan. Nah, ketakutan di manajemen BUMN ini menjadikan pengambilan keputusan di BUMN ini lambat sekali, terus sangat konservatif. Akibatnya BUMN kita yang di bawah Danantara kan kapitalisasinya besar sekali. Ini tidak tumbuh secara optimal, apalagi maksimal. Nah, kalau BUMN dengan kapitalisasi besar tidak bisa tumbuh secara optimal, tentu nggak bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Terus Baik, terima kasih. Sudah ada satu yang raise hand, ada Pak Lauren atau Bu Lauren ya. Yang pertama pertanyaan saya adalah, risiko bisnis itu kan kalau yang kami ketahui di BUMN Di juga mana, Pak? ada 3. Pak Lauren dari mana? Saya dari BUMN juga, BTP. Oke, putus-putus. Oke. Ya, perkebunan. Ya. Oke, Pak, silakan, Pak. Nah, jadi risiko bisnis secara garis besar risiko penyimpangan maupun risiko kecurangan. Kalau kita kecurangan. Nah, kalau di kita kecurangan itu istilahnya fraud lah. Nah, pertanyaannya adalah untuk 3 jenis risiko itu kira-kira mana yang langsung berhubungan dengan pidana, mana yang mau sedikit secara perdata. Ya, kerugian, penyimpangan maupun kecurangan tadi itu atau fraud. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sesuai dengan keputusan MA kalau nggak salah, yang berwenang menghitung kerugian negara sekarang itu kan hanya BPK. Sementara BPK itu adalah auditor eksternal pemerintah. Ya, kalau auditor internal pemerintah itu kan BPKP.
Ah, seperti yang disampaikan Pak yang dari staf ahli Kapolri tadi itu, ini kan ada dua terminologi nih. Kerugian negara itu apakah sama dengan kerugian negara? Karena di medsos itu disamakan gitu terminologi itu ya. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah seperti yang disampaikan Pak Subhan, kami di BUMN itu secara regulasi sudah sangat rigid banget ya. Cuma yang jadi kekhawatirannya direksi-direksi itu adalah sudah melakukan semuanya regulasi, istilahnya compliance-nya sudah terpenuhi, kajian risiko-risikonya sudah disiapkan, tata kelolanya sudah lengkap. Tapi saya yakin dengan kejadian-kejadian kasus hukum yang lagi berkembang sekarang, direksi-direksi itu masih ada kekhawatiran, terutama terkait BUMN yang menerima penugasan dari negara yang dalam tanda kutip mungkin ada muatan-muatan proyek politis lah gitu. Itu mungkin 3 pertanyaan yang saya ajukan. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Loren dari Perkebunan Nusantara PTPN lah ya. Nah, mungkin lebih pas yang menjawab dari Chief Zul dulu, nanti dilanjut sama Chief Aluya dan Chief Fajar. Silakan. Ya, baik. Ini 3 pertanyaan yang saya kira sangat bagus ya, sangat terlibat dalam diskusi kita. Nah, yang pertama saya ingin menjawab mengenai parameter. Ya, sebetulnya apa sih parameter untuk menentukan keputusan bisnis tadi? Ya, itu kemudian berimplikasi pada apakah perdata, administratif atau kemudian sanksi pidana. Bahkan juga mungkin ada sanksi etika, misalnya etik misalnya kan. Nah, sebetulnya kalau kita, ini kan sekali lagi saya ingin menyampaikannya, pengujian terhadap apakah perbuatan itu melawan hukum atau fraud dalam istilah teman-teman di BUMN kan sebetulnya kita melihat pada regulasi, peraturan, dan pedoman yang ada di BUMN itu. Karena mestinya itu jadi pedomannya kan. Saya mengibaratkan begini, tidak mungkin kita menguji satu penyimpangan di di sektor lingkungan hidup menggunakan undang-undang atau peraturan pengadaan barang jasa. Nah itu, alat ujinya di situ. Lalu kemudian bagaimana kemudian keputusan itu bisa sampai kepada proses pidana. Tadi saya sampaikan, ya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kemudian kualifikasi tindak pidana itu ketika misalnya fraud atau penyimpangan itu kemudian memiliki kausalitas terhadap kerugian keuangan negara. Ya, kemudian ada unsur berikutnya juga yang harus dibuktikan, yang ini sifatnya alternatif nih. Apakah dia memperkaya diri kalau di pasal 2 atau 603 atau dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ini yang kemudian dirumuskan oleh undang-undang ya sebagai suatu kondisi atau unsur alternatif. Nah, bagaimana memaknai unsur ini? Bahwa pemaknaannya adalah ketika salah satu dari 3 kondisi ini terpenuhi, maka seluruh unsur yang 3 alternatif itu sebetulnya bisa dipenuhi. Nah, syarat berikutnya tadi tentu kita bicara pembuktian soal mens rea, Pak. Ya. Maka kalau kita membuat tabel tabulasi, apakah ini sebagai risiko bisnis atau sebagai kerugian negara dalam konteks tindak pidana korupsi, maka sebetulnya bisa mengacu ke pendekatan itu. Yang pertama, dia menjadi risiko bisnis ketika tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan atau kelalaian. Ya, karena kan bisa jadi namanya bisnis kan selalu ada 2 kemungkinan kan, bisa untung atau rugi. Kesalahan yang disengaja barangkali ya. Kalau kita karena kalau kesalahan aja manusia ini tempatnya salah, Pak. Ya, gini. Kalau kita mengacu kepada konsep judgment rule, business judgment rule kan sebetulnya ada 2 juga di situ, Pak. Ada konsep kesalahan maupun kelalaian. Kulpa ya. Ya, kulpa. Kan ada juga di situ. Nah, kalau tidak ada pelanggaran terhadap peraturan tadi, ya, lalu kemudian ada benturan kepentingan atau tidak, itu salah satu unsur yang mungkin sangat sangat terlihat pembedanya ya. Itu saya kira semua sepakat bahwa ketika ada benturan kepentingan, ada suap, ya saya kira lebih lebih enak kita mengkualifikasikan bahwa ini korupsi atau tidak.
Lalu kemudian tadi ada istilah penugasan juga. Nah ini kemudian kadang-kadang penugasan itu kan bagi BUMN ini kan bisa berdampak kerugian. Kan, gitu. Nah itu tidak serta-merta kemudian penegak hukum melihat kerugian itu adalah suatu tindak pidana atau kerugian negara dalam konteks tidak seperti itu, Pak. Jadi prinsip-prinsip dalam hukum pidana tetap menjadi acuannya. Ya itu ada fraudnya, ada penyimpangannya. Ya kalau ada benturan kepentingan di beberapa kasus ya banyak juga kemudian bisa membuktikan itu dan saya kira lebih bisa diterima putusan-putusan yang apa namanya yang bisa membuktikan benturan kepentingan tadi. Meskipun Oke, Pak, sebentar. Ini saya dalam slide tadi Bapak ya, melihat terkait penugasan ya. Bahwa pentingnya di sana ada penugasan, walaupun kalau ada penugasan dari otoritas yang lebih tinggi kemudian ada kerugian itu masih bisa diterima ya begitu ya. Mungkin prinsip ini yang diterapkan sekarang untuk MBG atau bagaimana? Karena MBG itu kan menjadi sorotan publik ya saat ini. Apakah banyak yang keracunan, ada proses pengadaan juga yang menjadi sorotan begitu ya. Nah, apakah karena ada penugasan sehingga tidak diintervensi atau bagaimana, Pak? saya kira konteksnya beda. Beda Saya ya? kira konteksnya beda. Kalau misalnya contoh tadi yang disampaikan, saya kira ini perlu penelitian yang lebih mendalam ya. Karena kan setiap kasus tentu berbeda sudut pandangnya, kemudian peristiwanya seperti apa untuk kemudian sampai pada kesimpulan itu. Nah, terus yang kedua tadi ada pertanyaan soal sekarang putusan MK kemarin kemudian rame dimaknai sebagai kerugian yang hanya bisa dihitung oleh satu lembaga itu BPK. Nah, di kami sebetulnya sudah menyampaikan surat edaran. Nah, poin penting dari surat edaran yang kami sampaikan bahwa sebetulnya bagi kami memaknai putusan MK itu, ya, itu sebetulnya tidak seperti yang yang ramai dibicarakan itu. Artinya di putusan MK itu, ya satu, ya poinnya adalah tidak secara tegas menyatakan bahwa BPK satu-satunya lembaga yang berwenang, ya. Lalu kemudian yang kedua di putusan MK juga di putusan itu di pertimbangan lain kemudian menyatakan bahwa tafsir MK terhadap norma pasal yang dimohonkan tadi pasal 2, pasal 3 yang termasuk kaitannya dengan kerugian negara itu masih berlaku terhadap tafsir yang sudah diberikan dalam putusan-putusan sebelumnya. Ada putusan sebelumnya kemudian memungkinkan itu masalah KPK ya, kaitannya dengan KPK yang kemudian memperluas itu ya, dan seterusnya. Jadi bagi kami sekarang yang berjalan maka proses perhitungan kerugian keuangan negara masih dimaknai ya tidak selalu KPK. Chief. Kita cut di sana karena waktu kita terbatas. Mungkin lanjut ke Chief Postiera secara singkat aja 1 menit ini maksimal. Ya, saya sedikit tadi yang pertanyaan pertama aja. Jadi kerugian bisnis itu penyebabnya kan 2 biasanya. Yang pertama itu karena fraud, yang kedua mismanagement, ya salah kelola. Ya kalau fraud itu maksudnya pidana, korupsi, dan itu harus dilakukan penindakan atas itu. Tapi kalau kegagalan itu karena mismanagement, berarti kan ada inkompetensi di sana. Ada orang-orang yang tidak berkompeten yang melaksanakan tugas sehingga terjadilah kegagalan. Itu pendekatannya tentu berbeda. Apakah diganti, diberikan pendidikan segala macam. Nah, dalam konteks bisnis, yang kita perdebatkan dalam diskusi hari ini adalah ketika itu fraud terjadi. Ya. Ketika fraud itu terjadi dan itu ada masalah hukum, di lain sisi ada masalah bisnis. Nah, makanya penting di sini kalau dari sisi penegak hukum bagaimanapun juga mungkin seluruh penegak hukum semua ingin berbenah, ingin ada kebaikan untuk bangsa ini sehingga perlu perbaikan dalam proses penegakan hukum korupsi. Di sisi bisnis, tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar, Pak Subkon tadi, sebenarnya ada tools bagaimana menjalankan GRC, bagaimana menjalankan fungsi deteksi korupsi, fungsi pencegahan, dan fungsi enforcement di dalam itu juga berjalan gitu. Jadi kalau kita ingin negara ini lebih baik, sektor bisnis berjalan baik, sektor pemerintahan berjalan baik, semua ini harus dibenahi. Jadi kita tidak bisa memberikan telunjuk kita hanya kepada penegak hukum, tapi sektor usaha dan sektor pemerintah juga harus berbenah. Itu poin dari saya. Kami sebenarnya juga mengundang Pak Hamra Samal, salah satu deputi di Kementerian BUMN yang tentunya BPBUMN yang melakukan pengawasan kepada BUMN ya. Tapi beliau berhalangan hadir. Mudah-mudahan beliau mendengar dan menangkap aspirasi ini bahwa ada lini depan yang harusnya menjaga supaya korupsi itu tidak terjadi. Dan kalau tindakan administratif tadi kalau karena kasusnya mismanagement itu cepat diintervensi oleh baik Danantara ataupun BPBUMN. Kalau apakah harus diganti, apakah harus
diberikan diklat dan seterusnya gitu ya, supaya risikonya nggak berkembang menjadi kerugian yang lebih parah lagi begitu. Nah, jadi untuk ini mungkin izin lanjut ke Chief Fajar, habis itu Chief Subhan. Sekaligus closing statement ya. Oke, ya saya coba singkat aja ya. Ini ada 3 hal: penyimpangan, kecurangan, dan kerugian. Ya. Sebetulnya 3 hal ini dalam realita tidak bisa dipisahkan secara clear ya kadang-kadang. Karena di dalam penyimpangan itu bisa terjadi ada unsur kecurangan dan bahkan kecurangan sekaligus kerugian. Tapi kalau kita berbicara tentang hanya penyimpangan, biasanya itu terhadap regulator. Kalau terhadap regulator itu jelas konsekuensinya denda, penyempitan bisnis, sampai penutupan bisnis. Tapi kalau unsurnya kecurangan, ini biasanya sudah ke aspek hukum, ya. Yang konsekuensinya tentu ini sudah ke penegak hukum biasanya, karena sudah entah itu menyalahi kontrak ataupun kecurangan di dalam bisnis, tidak memenuhi aspek kontrak dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Aulia ya, bahwa aspek kerugian ya ini kesalahan di dalam manajemen, ya kesalahan pengambilan risiko, atau mungkin perubahan yang memang signifikan di aspek eksternal. Jadi secara keseluruhan betul tadi tools yang kita harus perkuat itu adalah secara internal. Tools itu sudah kita miliki tetapi belum dioptimalkan. Ini saya juga meminta mungkin dari pemerintah, badan-badan hukum, lembaga-lembaga untuk bisa memperkuat ya GRC yang ada di Indonesia ini agar betul-betul dioptimalkan dan tidak menjadi sekedar administratif atau hanya untuk menggugurkan kewajiban dari regulasi. Oke. Terima kasih. Terima kasih Chief Fajar. Terakhir Chief Subhan, sekaligus closing statement singkat. Baik, terima kasih. Jadi saya menyoroti ada beberapa hal. Yang pertama adalah anti corruption leadership ya, ini penting. Jadi kepemimpinan anti korupsi di korporasi itu penting. Kuncinya adalah penguatan internal dan awareness, tadi membangun budaya gitu. Dari tools dan pedoman yang sudah dibuat sedemikian rupa, organisasi atau structure yang sudah ada gitu ya. Dan fungsi-fungsi saling mengingatkan tadi oleh fungsi SPI atau whistleblowing system komite dan sebagainya. Yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi apa yang sudah dibangun di internal terhadap APH yang di sekeliling kita. Karena kalau bicara project atau unit bisnis itu adanya sampai ke daerah-daerah nih. Berarti APH-nya tidak hanya di pusat tapi sampai ke teritorial nih semuanya ya. Yang tadi sudah disebutkan. Kemudian diefektifkan. Jadi jangan hanya MOU atau tanda tangan tapi betul-betul konkret gitu loh, dari fase edukasi, penyuluhan, pencegahan, pendampingan. Bahkan kita sering minta legal opinion Pak Zul dari APH terkait ketika kita akan memutuskan bisnis sesuatu yang berisiko. Ya pasti ada risiko lah dari mulai low, medium, high dan sebagainya. Itu betul-betul konkret. Bahkan sampai ke taraf potensi terjadi tindak pidana pun kita tidak putus untuk komunikasi dan juga pendampingannya gitu ya, supaya nanti risikonya semakin kecil, jangan sampai risikonya ke tindak pidana korporasi atau misalnya ke banyak orang yang terlibat gitu ya. Kemudian yang ketiga, tentunya harus terus diimprove sinergi antara korporasi dengan ekosistemnya gitu ya. Ekosistem tuh tidak hanya kementerian atau BPBUMN atau BUMN pada kelompok klaster tertentu gitu ya. Misalnya klaster infrastruktur dan juga transportasi atau migas, tapi juga kepada vendor-vendornya nih. Ekosistem kan tidak hanya ekosistem di BP, tapi terhadap vendor-vendornya. Sehingga apa? Sehingga semua terbangun gitu loh. Insya Allah dengan 3 ketentuan tadi atau 3 semangat tadi, setidaknya risiko itu bisa kita kurangi dan harus terbuka ya. Kalau ada apa-apa ya kita jangan ditutupi gitu loh. Kita evaluasi, Transparansi itu salah satu. Dan harus mendapatkan follow up action yang konkret. Apakah timnya direposisi atau pedomannya diperbaiki terus-menerus atau dalam tingkat kebijakan gitu loh. Kebijakan anti korupsinya apakah perlu ditambah item atau disempurnakan atau strukturnya ditambah dan sebagainya. Mungkin itu Pak Mas. Oke, terima kasih Chief Subhan. Dan mungkin yang terakhir dari Chief Subhan sekaligus kita ya mau tidak mau kita harus akhiri pertemuan ini. Artinya masih banyak persoalan yang harus kita selesaikan di Republik ini untuk memastikan
Indonesia Emas 2045 itu benar-benar bisa terwujud. Kalau kita masih sehari-hari udah 80 tahun Indonesia merdeka, kita masih berkutat di persoalan yang sama, masalah korupsi. Bahkan di akhir-akhir ini, bahkan indeks persepsi korupsi kita di bawah dari Timor Leste, yang dulu kita anggap terbelakang begitu ya, sehingga kita rela untuk lepas. Tapi kenyataannya mereka lebih maju dari kita saat ini. Indeks persepsi korupsi mereka lebih tinggi dari kita. Dan tentunya itu berbanding lurus dengan kesejahteraan juga. Kalau makin rendah indeks persepsi korupsinya, maka kesejahteraannya juga akan linear dengan itu. Terima kasih. Kami dari CQRS Indonesia, Center for Quality, Resilience and Sustainability, dan semua narasumber mengucapkan permohonan maaf ada kata-kata yang kurang tepat. Kita akhiri pertemuan kali ini dan kita ketemu pada Obrol Bisnis 4 pada Sabtu mendatang. Terima kasih. Kita akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.